الواجب القاهر العزيز الغفار مقدر الليل على النهار مبصرة بذل القلوب والأبصار والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم ولمشايخنا ولجميع من علمنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Wadi, Bapak Kiai Haji Bajri dan keluarga besarnya. Yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai, juga Bapak Kiai Haji Taufik, juga Bapak Ustaz Khalil dan para ajudan yang lainnya, para pengasuh pondok pesantren, tokoh masyarakat, tak lupa panitia haul iklil yang ketiga, aparatur pemerintah, pembawa acara, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang semoga pulang dari sini ditambah berkahkan oleh Allah, dikabulkan segala niatnya dan dijauhkan dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in miftahun wa miftahus samawati la ilaha illallah. Segala sesuatu itu memiliki kunci, dan kunci untuk 7 lapis langit adalah kalimat la ilaha illallah. Menurut ilmu usul fikih dan al-jawami, miftahus samawati, miftah adalah mufrad, jadi mudhofnya as-samawati jamak. Jika ada mufrad yang dima'rifatkan melalui perjalanan idhofat, la yufidul umum fil mudhof. Maka miftah tetap pada kedudukannya mufrad sekalipun dima'rifatkan dengan perjalanan idhofat yang mudhof ilaihnya adalah jamak. Berbeda jika mufrad dima'rifatkan oleh alif lam. Contohnya alhamdulillah, mufrad mu'arraf menyedahkan kepada umum, maka maknanya adalah segala puji. Oleh karenanya alifnya bisa dijadikan alif lam istighraq, alif lam lil jinsi dan lil ahdi. Berbeda kalau kemakrifatan itu menggunakan idhofat. Artinya apa? Setiap langit memiliki pintu dan kunci masing-masing. Tidak satu kunci digunakan untuk seluruh pintu langit. Bagaimana waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj,
sudah dibukakan pintu langit pertama, masuk pintu langit kedua, masih ada penunggunya, dan mengucapkan salam ditanya langit ketiga itu sampai langit ketujuh. Maka mudhof tetap pada mufradnya, satu pintu langit, satu kunci. La ilaha illallah membuka semua pintu langit. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, asra ilal fath, lebih cepat untuk dekat dengan Allahnya, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat syajarah al-qawiyah, dan kalimat yang tercantum di pintu surga. Bahkan sebesar apapun dosa seseorang sebelum masuk Islam, sebanyak apapun dosa seseorang, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaikan bayi yang baru lahir. Maka insya Allah baru saja kita dipimpin oleh guru kita untuk membuka pintu langit yang 7. Jangan takut, kita harus yakin. Dengan hadis Nabi ini, riwayat Imam Ahmad, hadis ini pun ada di dalam kitab Uqudul Juman, waktu beliau menerangkan tentang badai tamhid bidalil. Rasul mengeluarkan hadis ini menggunakan badai tamhid bidalil. Tamhid itu asal maknanya adalah ngayun-ngayun orok, diayun-ayun orok supaya tibrak tidurnya, ada omongan yang diayun-ayun supaya enak didengarnya. Likulli syai'in miftah, segala sesuatu ada kuncinya. Lalu apa itu kunci langit yang 7? La ilaha illallah. Fa insyaallah keluar dari sini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beruntung acara ini, Pak. Tidak ada satu acara yang barokah setelah kita meninggalkan acara ini, dosa kita diampuni, dan tidak ada nikmat yang paling besar terkecuali diampuni dosa. Saya mau nanya, ibu-ibu mau duitnya banyak tapi dosanya nggak diampuni, mau? Jangan. Atau ibu-ibu dosanya banyak, duitnya nggak ada, mau nggak diampuni dosa? Kalau nggak diampuni dosa, mau? Hidup kita dosanya banyak, duit kagak punya, kagak diampuni dosa, mau? Apalagi celaka 2 kali, ya sudah miskin, dosa tidak diampuni. Yang duitnya banyak saja, jika tidak diampuni dosa, rugi. Terlebih-lebih orang yang di dunianya sulit, lalu pulang ke Allah, dosanya tidak diampuni. Maka acara ini kiai kita mengajak kita semua supaya diampuni dosa. Mudah-mudahan panjang umur guru kita ya. Semuanya santri-santri bisa mengharuskan wadhifil a'maliyah yang selalu dilakukan oleh guru kita. Itu pertama. Keluar dari sini insyaallah Allah ampuni. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Yang kedua, zikir ini memiliki silsilah, memiliki turunan nasab. Dalam perjalanan ulama-ulama, nasab itu amat penting. Dapat dari mana, siapa yang memberikannya. Kenapa ini amat penting? Karena puyudot akan menetes terus ke bawah kepada orang-orang yang mengamalkan satu wiridan yang pernah diamalkan oleh orang-orang yang barokah. Wiridan yang kita lakukan ini bukan dilakukan sekarang saja. Sebelum kita lahir, ini wiridan sudah diamalkan oleh Syekh Romli At-Tamimi. Beliau wali min awliyaillah, dan beliau adalah murid Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura adalah murid Imam Nawawi Al-Bantani. Kalaupun kita diberkahkan melalui wiridan ini, itu karena berkah semua para wali.
guru-guru kita yang telah mendahului kita. Jika saja kita mendapatkan wiridan dari Nabi Khidir pun, jika Nabi Khidir memberikan wiridan kepada kita, harus kita tanya, Anda dapat dari siapa ya Khidir? Kenapa harus kita tanyakan? Saking pentingnya mengetahui turunan wiridan. Sekalipun Nabi Khidir yang memberikan, jangan percaya dulu kalau Nabi Khidir tidak menceritakan dia dapatnya dari siapa. Ini diceritakan di dalam kitab Qutul Qulub. Qut artinya bekal, qulub artinya hati. Ini kitab menjelaskan bagaimana kita menuju ke Allah wafat nanti memiliki bekal hati yang ikhlas. Sebab sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau hatinya tidak selamat, tidak selamat. Maka kata Alfiyahnya juga, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira nahwu jaidun fi jawabiban korok. Ini disebut dengan badai taujeh. Wa yarfa'ul fa'ila, akan mengangkat al-fa'ila kepada orang yang melakukan sesuatu apa? Fi'lun udmira, satu perbuatan yang disimpan di dalam hatinya, ikhlas. Jadi kalau kita ingin naik derajat, kata Alfiyah, hendaknya di dalam beramal itu disertai dengan ikhlas. Jika kita ikhlas sekarang, Bu, maka apa yang kita lakukan, kata Alfiyah, melalui badai taujeh, pasti naik derajat. Karena hati yang ikhlas itu wangi, diciumi malaikat. Kalau ada ibadah yang kita lakukan kemudian juga belum naik derajat, jangan-jangan kata Alfiyah, di saat Anda mengamalkan perbuatan itu Anda ria, lupa kepada Allah. Jangan-jangan sementara ria kita nggak tahu itu urusan hati orang dengan Allah. Maka jangan sembarangan kita berkata si fulan ria, tahu dari mana kita. Amarah, ciri tidak menjadikan sesuatu itu selalu benar, karena matangnya buah pun Allah berikan jalan beda-beda. Ada amarah mateng, ciri matengnya buah rambutan merah, tapi ada yang kuning kayak mangga, bahkan ada yang kalau kuning artinya busuk, seperti nangka landa. Nangka landa matengnya itu hijau. Maka di saat saya kecil, orang tua saya itu kalau nangka landa sudah tua, itu ditaruhnya di dekat kendi, dekat tempayan. Ibu-ibu tahu tempayan? Sama ya, ditaruh di tempayan. Entar 1 bulan mateng itu. Hijau, nggak kuning. Kalau kuning justru busuk. Itu amarah. Nah oleh karenanya jangan sekali-kali kita berkata si fulan itu tidak ikhlas, karena yang mengetahui ikhlas dan tidak Allah. Cuma cirinya begini, kalau orang ikhlas pasti naik derajat. Di dalam kitab tersebut Qutul Qulub yang kemudian dimasukkan dengan kitab Al-Qud karangan Abu Thalib Al-Maki. Beliau adalah seorang ulama yang hidup pada tahun 286 Hijriah. Ini menjelaskan jangan sekali-kali mewiridkan sesuatu yang tidak tahu sumbernya dari mana. Anda mual berkah. Kalau diijazahkan sholawat kan berkah besar. Kalau dapat ijazah kayak di Banten ada ibu-ibu itu minta diijazahkan ibadallah, ibadallah. Terus sama Kiai Haji Muhaimin diijazahkan. Itu ternyata ibadallah ibu, kena hasil ijazah. Si ibu dicatok pula berudak 3 kali, nggak apa-apa, nggak kerasa. Pula berudak banget. Itu hasil ijazah. Coba bapak-bapak ibu-ibu praktekin besok. Ada ulah berudak baca ibadallah. Dipatok kira-kira yang tidak tahu ya. Cuma yang ibu-ibu ini memang hasil ijazah, diizinkan oleh gurunya. Jadi kalau ilmu itu harus ngambil dari pintu, jangan dari jendela. Kalau dari jendela itu boleh kedengerin, diamalin. Kalau dari pintu, ketok pintu, minta izin. Biasanya kalau kita minta izin dari jendela, dari pintu.
Itu masa namu dari jendela, yang dari jendela maling namanya. Ilmu mulai maling mual berkah. Kudu dari pintu. Masa wiridan dari YouTube? Ada anak remaja sekarang di YouTube nyebar, Anda ingin ketemu Rasulullah, wiridkan ini. Waduh, dia amalin lah. Bukan mimpi ketemu Rasulullah, malah mimpi ketemu monyet tiba-tiba. Anda ngambilnya dari jendela. Temuin tuh, itu akun siapa, minta izin. Tanyakan ente dapat dari siapa. Jangan-jangan dia memberikan, dia sendiri belum ngamalin. Itu yang bahaya. Nah, maka kalau Nabi Khidir datang di kita memerintahkan, memberikan hadiah wiridan supaya kita mengamalkan, jangan dulu diamalkan sebelum kita tahu Nabi Khidir dapat dari siapa. Kata kita utul dulu. Hanya wiridan ini akan berkah sampai anak cicit beliau ila yaumil qiyamah. Karena memang dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Kemudian hadirin, di dalam kitab tersebut diceritakan oleh Abu Thalib Al-Makki bahwa ada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim At-Taimiyu. Ibrahim At-Taimiyu memberikan satu wiridan kepada muridnya yang bernama Qurzun bin Wabiroh. Qurzun bin Wabiroh memberikan wiridan itu kepada muridnya lagi yang bernama Abi Thaibah. Abu Thaibah memberikan wiridan itu lagi kepada Sa'id bin Sa'id. Sa'id bin Sa'id menceritakan ini kepada pengarang kitab Al-Qud yang bernama Abu Thalib Al-Makki. Itu kan jelas kan silsilah. Waktu Ibrahim At-Taimiyu memberikan wiridan kepada muridnya Qurzun bin Wabiroh, wiridannya itu musabah, dibaca 7 kali, tapi ada 8 kalimat dibacanya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Makanya santri jangan suka tidur habis asar ya. Kalau tidur habis asar lama-lama ilmu hilang. Bahkan kalau orang sering tidur habis asar itu pas dia bangun bingung ini maghrib apa subuh, bingung. Makanya lama-lama itu bisa junun Pak. Orang tidur habis asar lama-lama junun ya, bingung. Pas tidur habis asar bangun-bangun mandi ke kantor, mau kemana Pak? Ke kantor, maghrib Pak. Itu udah ada bingung, makanya jaga ya. Nah, wiridannya itu Qul a'udzu birabbin nas, musabaah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu qul huwallahu ahad 7, Qul ya ayyuhal kafirun 7. Ini gak harus diamalkan, ini mah cuma menceritakan wiridan itu harus ketahuan gurunya siapa. Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul huwallahu 7, al kafirun 7. Kemudian baca ayat kursi 7 dalam kitab tersebut ya. Kemudian membaca sholawat 7, istighfar 7, subhanallah walhamdulillah ila akhirih 7. Di saat Ibrahim At-Taimiyu memberikan wiridan itu kepada murid kesayangannya, makanya usahakan adik-adik di saat kita pesantren deketin guru ya, apalagi sampai menjadi murid kesayangan. Guru itu yang bukan murid yang pintar itu belum tentu disayang. Murid yang disayang itu biasanya murid yang bisa ngehidmat, yang bagus akhlaknya, dan murid yang suka ngebantu-bantu guru. Itu tuh keberkahan. Kalau pintar mah Pak, banyak orang pintar,
Tapi berapa banyak orang pinter di saat dia menjelaskan ilmu, menerangkan Fathul Qorib, masyarakat nggak ngerti. Itu dibikin susah ngerti masyarakat di saat dia menjelaskan. Pasti si murid ini waktu pesantrennya pelit tenaga sama guru. Udah tahu gurunya mau jatuh, bukannya lari, didiemin, jatuh gurunya, makana sih bener jalan teh, cek murid. Mau bilang nih, jadi banyak kayak Kiai Wedus itu coba. Tahu nggak Kiai Wedus? Kiai Kresek, pesantren Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pertama pesantren sama Syekh Khalil Bangkalan Madura disuruh ngangon kambing di gunung 6 tahun. Emang ada saat di sini mau pesantren 6 tahun ngangon kambing? Bayangkan, udah 6 tahun dibesuk sama bapaknya. Ternyata masih ngangon. Kemudian kata gurunya minta waktu 2 minggu. Bayangin ngangon kambing di gunung 6 tahun gak pulang-pulang, kagak mikirin Pak itu makan apa, minta biaya enggak. Oh saya yakin santri sekarang mah mual ada, mual. Jangankan suruh nunggu, suruh ngangon 6 tahun. Gurunya nih mau jarah ke Banten misalnya, nginep, jaga pondok ya, jangan kemana-mana. Gurunya pulang, dia aja kagak ada, melancong. Santri sekarang, makanya maaf kurang berkah. Kita dari dulu gak berubah. Makanya kalau para santri itu barokah itu. Nah kemudian hadirin rahimakumullah dikasih waktu 2 minggu diajarinnya nggak kitab-kitab tinggi. Kemudian pulang nanti santri datang ajarin aja. Kiainya, muridnya jadi kiai hebat ya Pak. Termasuk itu Kiai Haur Kuning, murid dari Kresek. Cianjur murid dari Kresek. Itu berkah deh namanya. Ya, berkah. Makanya kalau kita masuk ke dapur guru, lihat itu ada piring kotornya. Oh ada, buru-buru cuci. Jangan terbalik, piring bersih jadi kotor. Jadi cuci lagi. Ya begitu ya. Tapi guru mah nggak pelit ya. Guru mah beras yang mual habis semua. Ini untuk adik-adik. Sebab kalau masih banyak santri masih lama kiamat Pak. Kemudian Ibrahim At-Taimiyu memberikan wiridan itu kepada Kurzun bin Wabiroh, murid kesayangannya. Kata Kurzun bin Wabiroh, Mama, ini wiridan dari mana? Terus dijawab oleh Mama Ibrahim At-Taimiyu, Mama dapat wiridan ini dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Oleh muridnya ditanya, sebab ini Qutul Qulub sedang menjelaskan, bukan si murid suul adab, bukan. Ini sedang menjelaskan murid harus tahu jika dia mendapatkan wiridan dari mana sumbernya. Babnya lagi bab ini, bukan bab si murid kalmayit, bukan. Kemudian kata Ibrahim At-Taimiyu, Mama dapat dari Nabi Khidir. Si murid bertanya lagi, itu waktu Mama di mana? Waktu Mama di Makkah Al-Mukarramah melakukan ibadah haji. Di saat itu Mama sedang sila, sedang zikir. Kemudian datang seorang yang sangat bercahaya, ahsan wajah wa athyabu rihan wa asyaddu sauban. Jadi datang seorang laki-laki yang wajahnya memancar, kemudian bajunya putih banget dan wanginya Masya Allah. Ternyata itu Nabi Khidir. Ada di sini yang pernah ketemu Nabi Khidir? Berarti kan Nabi Khidir masih ada ya, dari zaman Nabi Musa sampai Ibrahim At-Taimiyu masih ada beliau. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Nabi Khidir masih ada. Kemudian Nabi Khidir berkata, saya akan memberikan hadiah kepada kamu.
Hadiahnya tadi tuh yang wiridan setelah subuh atau asar. Kemudian kata muridnya, Urzun bin Wabiro, Mama nanya enggak, itu Nabi Khidir mendapatkan wiridan dari mana? Oh iya, Mama tanya. Kata Nabi Khidir, itu wiridan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah dari Rasul, selamat. Karena khairul anbiya wal mursalin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Harus dari Rasul. Tapi bukan dari baca hadis misalnya Bukhari diamalin, bukan, ketemu langsung dengan Rasul. Ini kan kagak baca hadis diamalin gitu ya. Ada pahala mah, cuma bocoran tuyudo keberkahan guru gak dapat. Dan maka Ibrahim At-Taimiyu tadi dia bertanya ke Nabi Khidir, Anda dapat dari mana ya Khidir? Saya dapat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ama Ibrahim At-Taimiyu ditanya. Ibrahim At-Taimiyu bertanya kepada Nabi Khidir di Mekah, fadilahnya apa orang yang mengamalkan ini? Sebenarnya kalau dalam thariqah itu orang-orang yang mahabbah cinta kepada Allah di dalam mengamalkan sesuatu enggak harus tahu fadilahnya, tapi di sini sedang berpatokan kepada syariat, karena setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan kebaikan oleh Allah, sedang menjelaskan itu. Kemudian dijawab oleh Nabi Khidir, jika engkau ingin tahu fadilah dan keutamaan wiridan itu, tanya aja ya nanti sama Rasulullah Muhammad SAW. 286 Hijriah, Nabi udah wafat duluan. Karena sahabat yang paling terakhir meninggal siapa? Abu Tufail. Itu sahabat terakhir itu yang paling meninggal dari sahabat Rasulullah itu Abu Tufail. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda riwayat Bukhari dan Muslim, Aro'aitakum lailatakum hadihi. Orang yang sekarang ada nih 100 tahun lagi ntar udah pada wafat. Itu Tufail ada di situ, Abu Tufail, dan dia adalah sahabat Nabi yang terakhir paling wafat. Terakhir wafatnya setelah Sayyidina Ali terbunuh di Kufah, beliau pindah ke Mekah. Beliau wafat di Mekah pada tahun 110 Hijriah. Beliau lahir di saat perang Uhud. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar. Dihitung-hitung oleh ulama, maka orang yang terakhir dari sahabat Rasul meninggal itu Abu Tufail setelah wafatnya Sayyidina Ali. Setelah itu baru generasi kedua masa tabi'in, karena sahabat sebenarnya udah wafat. Baru masa tabi'in. Udah segitu aja. Sebab kalau diterusin lagi nanti kepada Jalaluddin Al-Bulkini, itu ulama yang termasuk ulama terakhir yang bukan dari hasil tukilan karena kitabnya. Kalau dari sini tukilan semua, Ibnu Hajar semua segalanya, Zakaria Al-Ansari. Kemudian hadirin rahimakumullah, kata Nabi Khidir, jika Anda ingin tahu, hai Ibrahim At-Taimiyu, keutamaan dari wiridan ini, nanti tanyain sama Rasul ya. Ibrahim At-Taimiyu kan bingung bagaimana cara ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada kan dia wiridi, pokoknya apa kata guru dah diikuti. Bener Pak, baru seminggu diwiridkan oleh Ibrahim At-Taimiyu itu wiridan, malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang pernah mimpi ketemu Rasul? Ya, gak apa-apa walaupun belum mimpi. Rasulullah mah pasti sayang ke umatnya dan semuanya akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kalau ada ya alhamdulillah. Sebab Rasulullah mah begini Pak, dalam hadisnya, man ada musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Berarti nanti jalan orang dua sakit buat man ada musliman faqad adallah.
siapa yang menyakiti orang Islam, kata Rasul, berarti dia menyakiti aku, karena orang Islam pasti umatku. Dan siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Jadi Rasulullah sayang banget sama umatnya, bahkan lebih sayang ibu kepada anaknya. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Dalam tauhid kan begitu, wa wajibun syafaatul musyaffa'i Muhammadun muqaddaman la tumna'i. Wajib tekadkan bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, dan Nabi Rasul yang paling pertama memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad la tumna'i. Bahkan syafaat Nabi Muhammad tidak terhalang oleh dosa umatnya yang gede. Sekalipun dosa umatnya gede, tetap akan disyafaati Rasulullah, asal syarat saja beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu syaratnya Muslim. Makanya hati-hati jangan menyakiti orang Muslim. Nanti kalau ditanya Rasul jawabannya bagaimana? Kamu menyakiti umatku enggak? Jawabnya bingung kita. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, tidak apa-apa belum mimpi ketemu Rasul pun tidak apa-apa. Nah memang kita belum pantas, ya siapa kita tuh Pak ya, siapa kita. Kemudian baru diamalkan 2 minggu tadi oleh Ibrahim At-Taimi, beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Ibrahim At-Taimi itu didatangi 70 malaikat di dalam mimpi. Lalu malaikat itu membawa dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, mimpi masuk surga. Ini ada yang pernah mimpi masuk surga? Saya belum. Kayak apa mimpi mas? Emang dilihat dari tampangnya nggak ada ini. Sebab nanti kenapa saya ngomong begitu? Ntar cirinya ada. Kalau orang pernah mimpi masuk surga, ada cirinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, 7.000 malaikat membawa Ibrahim At-Taimi masuk ke dalam surga. Dia melihat, dia sebagaimana kata Ibrahim At-Taimi, saya melihat surga itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Tidak sedikit pun beda. Sungainya, pelataran buminya dari misik, semuanya percis dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasul. Di saat beliau ada di dalam surga, ini mimpi ya. Sebab kalau bukan mimpi, bisa kayak Nabi Idris kagak mau balik lagi, ya kan? Ini mimpi. Kemudian di dalam mimpinya beliau kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah dihantar oleh 7.000 para nabi dan rasul. 7.000 nabi dan rasul berada di belakang Rasulullah dan 7.000 baris malaikat. Ya, 7.000 baris malaikat, 7.000 nabi dan rasul. Di belakang Rasulullah mau kemana? Itu Rasulullah mau berkunjung kepada Ibrahim At-Taimi yang ada di dalam surga. Kemudian ini Pak Rasulullah, karena Ibrahim At-Taimi di dalam mimpinya sedang tertarik dengan keindahan surga sampai lupa mengucapkan salam duluan. Akhirnya yang mengucapkan salam duluan adalah Rasul. Segitu baru mimpi. Ya Allah, surga. Kelihatan Rasul datang dalam mimpinya. Dia tidak mengucapkan salam duluan, jadi Rasul duluan. Itu kata beliau. Dan ini bisa saja pemahamannya, karena Rasul berkunjung berarti Rasul sedang bertamu, maka salam biasanya dikeluarkan oleh orang yang bertamu. Itu kata kitab tersebut. Kemudian
Rasul mengucapkan salam, saking sayang. Pokoknya Pak Rasul teh cinta banget Pak kepada umatnya. Pokoknya sayang. Makanya kita kalau baca sholawat itu kudu merinding. Sayang Rasul kepada umatnya. Kita saja kadang tidak merasa disayang oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengucapkan salam, dijawab salam itu oleh Ibrahim At-Taimiyu di dalam mimpinya. Ibrahim At-Taimiyu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya dikasih wiridan sama Nabi Khidir begini. Saya tanyakan bahwa wiridan ini katanya dari engkau ya Rasulullah. Betul, engkau memberikan wiridan kepada Nabi Khidir. Apa kata Rasulullah? Shadaqah Khidir wa huwa a'lamu ahlil ardi. Khidir benar, dan orang yang terpintar di dunia adalah Khidir. Betul, itu Khidir wiridannya dari saya. Tapi ya Rasul, di saat saya bertanya apa yang akan Allah berikan untuk orang yang mengamalkan itu, beliau menjawab, tanya saja kepada Rasul. Sekarang saya akan tanya, apa kelebihan ini ya Rasulullah? Ma ya'malu bihadihil kalimah illa man khalaqahu Allahu sa'idan. Tidak sekali-kali seseorang mengamalkan kalimat-kalimat ini terkecuali orang itu nyata telah Allah ciptakan untuk menjadi orang yang bahagia seperti kamu, bisa masuk ke dalam surga. Nah, tadi yang kita wiridkan kan ada sholawat, ya, itu diantaranya. Jadi siapapun yang mewiridkan ini maka akan ditentukan oleh Allah menjadi orang yang sa'idah. Setelah itu Rasulullah pamit pulang, ya, meninggalkan surga yang ditempati oleh Ibrahim At-Taimiyu. Kemudian Ibrahim At-Taimiyu mengambil buah surga satu diambil, dia petik, dia makan. Kemudian air surga yang mengalir itu dia cium dengan dua belah telapak tangannya, diminum seteguk. Setelah itu beliau bangun dari tidurnya. Ternyata buah yang dia makan tadi dan air yang dia minum di dalam mimpinya di dalam surga itu kenikmatannya arba'ata ashur, selama 4 bulan kagak hilang. Makanan dunia semuanya pahit, enggak ada yang enak. Itu makanan surga, makanan dunia setelah dia memakan makanan surga. Segitu di dalam mimpi. Makanya orang yang paling rugi adalah orang yang kagak mau masuk ke dalam surga. Dari sinilah Ibrahim At-Taimiyu selama 4 bulan itu yang dia gak enak makan apa-apa, akhirnya dia gunakan untuk beribadah. Nah, itulah hadirin rahimakumullah, jika kita mengamalkan sesuatu yang memang sanadnya jelas, kalau kita enggak berkah, maka keberkahan guru-guru kita itu akan turun kepada kita. Ini yang diterangkan oleh ulama, as-silsilatu hiyal inayah fa'khudhum bihamzin wahidan ba'da wahidin. Pertolongan Allah akan diberikan kepada silsilah, baik itu ilmu dan segalanya. Fa'khudhum bihamzin wahidan ba'da wahidin. Jika kamu ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ambillah dari satu guru ke guru ke guru ke guru ke guru. Itu adalah inayah. Insyaallah. Kenapa pondok pesantren Salafiyah yang mengajarkan kita bertahan dari dulu sampai sekarang dengan beraneka ragam cobaannya? Karena yang diajarkan di pondok pesantren Salafiyah adalah silsilah dari guru ke guru ke guru ke guru. Maka sampai kapanpun keberkahan guru akan turun kepada seorang kiai yang mengajarkan kitab itu. Jangan takut, pondok pesantren kita tidak akan pernah hilang. Buktinya sampai saat sekarang, di saat banyak permasalahan agama, kembali kepada orang-orang yang bisa membaca kitab.
Ini adalah silsilah Kiai Badri, saya, Kiai Rifai yang nggak bisa baca kitab kalau kagak punya guru. Logatnya juga Betawi, Iku, bahasa Jawa, dan itu juga dari ulama-ulama, atau bahasa Sunda Ari, Nyaeta, Naonana, Tamji. Kalau Jawa mah apane? Kita di Indonesia repot banget ya. Jadi Tamji apanya? Gitu. Kalau Tamji, kalau bahasa Indonesia bermula adalah, semuanya bagus. Gak ada yang jelek, semuanya bagus. Semua juga sila. Nah dari sini hadirin ibu bapak, mari kita bersyukur di sini ada pada pesantren seperti ini, dan juga ada zikir, dan zikir ini memang dari guru untuk sampai kepada Rasulullah. Dan adik-adik belajar yang rajin ya deh, yang ikhlas. Orang ikhlas kesananya itu akan barokah. Mukhlishon lahuddi, mukhlishon lahuddi. Dan jangan mikir-mikir apa dunia. Lagi pesantren, oh mikir-mikir dunia. Lagi pesantren pengen punya HP-nya yang Apple misalnya. Ngapain? Pembisnis bukan. Lagi HP buat apa sih santri? Jangan, udah ngaji aja ya. Jangan memikirkan yang lain. Yang penting sudah ngaji. Setelah ngaji kita jadi apa? Insya Allah pasrahkan saja ke Allah. Itu aja hidupnya. Jangan terlalu, wah saya harus jadi anu. Kita tidak tahu tentang rahasia Allah. Bisa saja yang diangkat oleh Allah orang yang biasa-biasa, dan banyak yang diangkat orang yang cerdas. Tapi dalam hidup ini kita harus baik kepada guru. Awas jaga akhlak kepada guru, ngaji yang rajin. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam hal ikhlir yang ketiga. Mudah-mudahan pondok ini tambah barokah, ya, santri-santrinya tambah cerdas dan rosih di dalam memahami ilmunya. Kemudian tahakkuk di dalam memahami ilmunya, tamakun di dalam memahami ilmu, tidak talawun di dalam memahami ilmu. Talawun itu goyang, kalau tahakkuk pas, kalau tamakun jelas, kalau talawun pulang dari pondok sini otaknya belum banyak ilmu, nanti kembali ke masyarakatnya bahaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi